Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai, saya mengharapkan kita bisa membuat HP kita tidak berdering sehingga tidak mengganggu ibadah. Jadi biarlah kita fokus kepada ibadah kita. Kita fokus hanya kepada Tuhan yang akan memberkati kita. Mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memasuki saat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita memuji kasih Allah, kasih yang begitu besar yang tidak dapat dilukiskan, yang mengaruniakan anaknya sehingga kita beroleh kemenangan. Bacaan pertanggapan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tak mengasihi, ia tidak akan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pembamai bagi musuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami, seluruh manusia yang hina, yang berdosa ini. Engkau mengaruniakan anak-Mu buat kami. Ketika kami mempercayai anak-Mu sebagai juru selamat, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau menuntun hidup kami agar kami juga boleh menjadikan seorang Kristen yang boleh bersaksi bagi sesama kami, bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Tolong ya Bapa dalam hidup kami, ketika kami sungguh-sungguh mau menjadi seorang Kristen, kami perlu bantuan Tuhan, kami perlu hidup dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon kasih sayang-Mu untuk ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami percaya kami boleh sungguh-sungguh memuji-Mu dan kami pulang dengan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Tuhan Yesus telah datang ke dunia karena kasih-Nya atas kita. Tuhan Yesus juga telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka ketika Tuhan Yesus sudah bangkit menang atas maut, kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan sia-sia menjadi muridnya, tidak akan sia-sia menjadi anaknya. Maka setiap kita yang percaya, kita mau hidup benar dan kita tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Kita nyanyikan lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus.
kita tunduk kepala, kita berdoa untuk doa pengakuan dosa. Mohon kesediaan Bapak Sugiono untuk memimpin kita. Bapa di dalam surga, dalam puji dan syukur hari Selatan saat yang indah pagi hari ini Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami datang beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami berinteraksi dengan orang-orang sekitar kami, oh Tuhan, kehidupan kami, bangsa kami, dengan masyarakat sekitar kami, maupun dengan keluarga kami, dengan istri, anak-anak dan cucu, banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kepada kami agar kami, Tuhan, pakai pengalaman-pengalaman itu untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan selalu membimbing kami sehingga jalan kami baik, tetap tertuju kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang senantiasa menolong kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami, baik di gereja, masyarakat, maupun dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, kami selalu bersyukur bahwa dalam pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami Tuhan mengakui segala dosa-dosa yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan, Kau akan mendengar doa kami dan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang mengaku dosa, Tuhan sudah mengampuni, dan janganlah kita berbuat dosa lagi. Dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita yang sudah diampuni, kita mendapatkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 13 ayat ke-34 dan 35. Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita lanjutkan, kita memuji Tuhan dengan lagu "O Kasih-Mu Ajaib Indah". Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan menebus kita, maka Tuhan juga menggerakkan hati kita karena kita mau membalas cinta kasih Tuhan, kita mau menjadi orang Kristen yang benar. Kita nyanyikan lagu ini. Engkau masih cinta.
kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah murid Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen. Maka dimanapun kita berada, kita mau mengakui iman kita kepada siapapun kita temui. Mari bersama-sama saya ajak kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita punya tugas untuk berdoa syafaat. Yang pertama, kita bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sakit dan yang lanjut usia, agar Tuhan memberi pemulihan dan kesehatan. Yang kedua, kita juga bersama berdoa untuk lembaga misi dan sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, para dosen, dan juga para sponsor. Kita juga berdoa untuk daerah yang mengalami kebakaran hutan dan juga daerah-daerah yang kesulitan air bersih. Kiranya Tuhan menolong daerah-daerah tersebut. Tuhan menolong aparat dan pejabat yang di sana boleh mengatur dengan baik, sehingga Indonesia boleh pulih dan maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tunduk kepala, kita bersama-sama buka suara, kita berdoa untuk 3 hal ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini bersama seluruh jemaat berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang belum sembuh, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong bantu, kiranya jemaat yang sakit Tuhan tolong berkati melalui pengobatan, melalui terapi, mereka boleh kembali sembuh karena berkat Tuhan mengalir melalui itu. Tuhan tolong karuniakan juga kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lanjut usia, sehingga dengan kesehatan yang baik mereka juga boleh bersama kami melayani Tuhan dan bersaksi. Tuhan tolong bantu kami semua seluruh jemaat Roh Hidup. Kami berdoa juga Tuhan untuk lembaga misi, dan juga sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Tuhan seluruh lembaga misi, mereka yang mengirimkan hamba Tuhan ke seluruh Indonesia, ke seluruh pelosok untuk mengabarkan Injil. Tuhan tolong berkati bila program mereka boleh bertumbuh, program mereka boleh update sesuai dengan kondisi zaman ini, dan juga kebutuhan lembaga donor dan sponsor boleh mendukung hamba Tuhan yang kirim untuk mengabarkan Injil. Juga sekolah tinggi teologi yang membutuhkan dosen yang baik, membutuhkan pemimpin yang bisa mengatur dengan baik, membutuhkan mahasiswa yang boleh siap untuk dikirim, dididik menjadi hamba Tuhan seluruh Indonesia. Tuhan tolong ya Bapak, kiranya misi ini boleh Tuhan dukung dan Tuhan bantu untuk kasih sayang boleh terwujud. Kita mau berdoa ya Bapak untuk daerah yang mengalami kebakaran hutan dan kesulitan air. Tuhan tolong bantu, kiranya seluruh daerah yang mengalami musibah boleh bekerja sama dengan baik antara aparat, pejabat, dan masyarakat untuk mengatasi hal ini. Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh mengatur dengan sebaiknya. Tuhan tolong beri jalan keluar sehingga mereka boleh memulihkan daerahnya. Bantu Bapak yang berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong berkati kami dan seluruh rakyat boleh bekerja sama memajukan Indonesia ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami sudah naikkan doa kami percaya Tuhan yang jawab, Tuhan yang kabulkan sesuai seluruh dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan sudah kita rasakan. Kasih setia itu lebih tinggi dari langit yang biru. Kebaikan Tuhan telah dinyatakan dan kita sudah merasakannya setiap hari. Mari kita balas kasih itu dengan hidup yang benar, dengan hidup sungguh-sungguh, hanya untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
syukur ya Tuhan kepadamu. Oleh karena kami ada sampai saat ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, tak putus-putusnya kami terus membangun hubungan kepadamu, membangun hubungan dengan Engkau ya Bapa, dan senantiasa kami boleh bersekutu. Dan jikalau kesempatan ini Bapa kami boleh ada di tempat ini pun oleh karena anugerah. Biarlah ya Tuhan Engkau yang kami puji, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tolonglah ya Tuhan, sebentar kami dan bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan setiap iman kami, membuka mata hati kami untuk senantiasa mengerti kehendak Allah. Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu yang hendak berbicara di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Kiranya Allah yang menuntunnya, sehingga setiap perkataan hamba-Mu boleh menyatakan kebenaran Allah. Bagi kami semua yang telah duduk diam di hadapan Allah dengan segala kerinduan kami, kiranya Tuhan juga melengkapi dengan kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam. Puji Tuhan jikalau saat ini saya boleh diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk boleh berbagi ya, berkat rohani bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan di tempat ini ya. Kayaknya panas ini ya udaranya. Mungkin saya akan share sedikit ya. Beberapa waktu, hampir 1 tahun ini Bapak Ibu saya lebih banyak tinggal di Surabaya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, waduh panasnya Surabaya gitu ya. Kenapa tinggal di sana? Ya dalam rangka mendampingi putri kami yang kecil gitu. Tuhan izinkan untuk boleh mengalami sakit. Jadi hampir 1 tahun ini ada perawatan rutin di Dr. Sutomo begitu. Tapi bersyukur, puji Tuhan, oleh karena anugerahnya, oleh kemurahannya, putri kami sudah boleh dipulihkan demi pemulihan ya. Meskipun sampai saat ini masih harus kontrol tiap seminggu sekali di rumah sakit ya. Jadi harus kami lewati ya, apapun berat ya, ujian ini pasti Tuhan punya rencana yang begitu indah. Jadi ya panasnya di Surabaya, apalagi ketika tidur di rumah sakit gitu ya, wah ya rasanya. Tapi lagi-lagi itu semua oleh kemurahan Tuhan, kami mampu melewatinya, dan pasti Tuhan akan memberikan suatu kesembuhan yang sempurna. Oke Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya. Kita akan masuk bagian firman Tuhan yang hendak kita baca pada pagi hari ini. Seperti yang diberikan kepada saya, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6. Kita akan mulai membacanya ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang terakhir dalam perikop ini, yaitu ayat 36. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu bisa menyimaknya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasihilah Musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Berbahagialah kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua yang sudah membaca, mendengar, yang mau menyimpannya di dalam hati dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal khotbah saya saat ini saya akan menceritakan kisah inspiratif bagi kita, di mana kisah ini adalah sebuah kisah yang sudah sangat terkenal. Dia adalah Nelson Mandela. Dia adalah seorang presiden dan seorang peraih penghargaan Nobel, oleh karena ia adalah perjuangannya atau tokoh perdamaian. Bapak, Ibu, dia di masa hidupnya adalah sosok seorang yang sangat memperjuangkan keadilan terhadap kaum kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Sampai-sampai Bapak, Ibu, di dalam perjuangannya oleh lawan politiknya, ia pernah dipenjara selama 27 tahun. Bapak, Ibu, selama di dalam penjara, dia, Nelson Mandela ini, diperlakukan begitu tidak manusiawi. Ia disiksa, bahkan ia pernah digantung dengan kepala berbalik, kepalanya di bawah. Lalu, maaf agak jorok ini, oleh salah seorang sipir ia dikencingi, ya. Enggak begitu, mereka sangat merendahkan seorang tokoh ini. Singkat ceritanya, setelah ia bebas dari penjara dan beliau memenangi pemilihan umum di Afrika Selatan, ia terpilih sebagai presiden. Ia menang di dalam pemilu. Bapak, Ibu, dengan kemenangannya ini, Nelson Mandela memanggil pengawal pribadinya dengan mengatakan, tolong cari dan bawa seorang sipir di penjara waktu itu dan bawa kemari. Bapak, Ibu, tidak lama kemudian sang pengawal pribadi ini kembali kepada sang presiden dengan membawa sang sipir yang melakukan tidak manusiawi kepada Nelson Mandela. Dibawalah sang sipir ini di hadapan sang presiden. Di dalam perjalanan bahwa itu sudah pasti dapat diduga bahwa sang sipir ini hatinya gusar, galau, bahkan penuh rasa ketakutan, karena ia sadar bahwa waktu itu ketika Nelson Mandela
Mandela berada di penjara dan dia sebagai sipirnya, ia memperlakukan sesuatu yang tidak manusiawi, melakukan sesuatu yang keji kepada sang presiden. Ketika sampai di hadapan sang presiden, ternyata yang terjadi tidak seperti apa yang diduga oleh sang sipir. Sang presiden, ia merangkul sang sipir, memeluk dengan lembut kepada sang sipir, lalu mengatakan demikian, hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah memaafkan, mengampuni, mengasihi. Itu yang dikatakan oleh sang presiden. Ketika ditanya oleh banyak wartawan tentang itu, mengapa dilakukan seperti itu, sang presiden mengatakan, kasihilah orang-orang yang paling dekat dengan kamu, bahkan yang paling banyak menyakiti kamu. Jika kamu mampu melakukan itu pada wartawan, maka kamu akan mampu mengasihi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan apa dari kisah inspiratif ini bagi kita? Yang pertama, bahwa melalui kisah ini kita diingatkan atau diajarkan bahwa tidak boleh menyimpan kebencian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kisah inspiratif ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan balas dendam, merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang telah dikasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu, tentu kita pun harus bisa mengampuni, harus bisa mengampuni dan menghilangkan semua kebencian yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita pagi ini telah kita baca, ini merupakan satu pengajaran Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, di mana di dalam Matius 5 ayat 38 dan sampai 48 itu ya, ini adalah ayat paralel bacaan kita ini. Ini termasuk pengajaran Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus mengajar di bukit. Dalam Matius pasal 5 sampai 7 begitu ya. Tuhan Yesus mengajar di bukit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar, memberikan pengajaran di bukit ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk membawa satu pengajaran yang begitu luar biasa. Pengajaran itu yaitu tentang kasih itu sendiri. Kasih itu yang ditekankan oleh Yesus kepada pada orang yang mendengarkan, seperti dikatakan di dalam ayat yang pertama dalam bacaan kita, ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ini adalah menjadi objek sasaran. Tujuan Yesus mengajarkan tentang kasih itu, yang menjadi karakteristik orang-orang yang percaya, adalah seperti kamu yang mendengarkan aku. Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang dimaksud kamu yang mendengarkan aku? Bapak Ibu, ini tidak merujuk kepada hanya ke-12 rasul, tetapi menuju kepada lebih luas orang-orang yang mengikut Yesus. Kalau tadi saya sebut di bagian Matius, ini adalah paralel dari
pengajaran Yesus di bukit, tentu banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti. Tuhan Yesus tidak memilih, tidak membedakan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Tuhan Yesus mengarahkan ajarannya, yaitu kasih itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kepada siapa kasih itu sendiri harus ditujukan? Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, tujuannya adalah musuh. Atau seperti dikatakan di dalam ayat 27 bagian berikutnya, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, kalau saya membaca bagian ini, memang sesuatu pekerjaan atau tugas yang tidak mudah, Bapak Ibu. Dan saya ingat ya beberapa tahun yang lalu ketika saya mengkhotbahkan bagian firman Tuhan, ya, di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid ya, pada waktu itu Petrus gitu ya, berapa kali harus mengampuni? Tuhan Yesus menjawab bagaimana? Harus berapa kali itu mengampuni? Masih ingat? 70 kali 7 kali, kayak tidak 77 gitu ya. Kalau itu secara matematik dihitung banyak sekali. Nah, saya ingat kepada jemaat, berani menyeletuk. Oh tidak mungkin Pak, nggak bisa begitu Pak. Ini bukti bahwa tidak mudah Bapak Ibu memang mengasihi musuh itu ya. Memang tidak mudah. Satu tugas pekerjaan yang berat. Bahkan banyak orang Bapak Ibu gagal dalam mengasihi musuh ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, sesungguhnya siapa sih musuh itu? Musuh kita itu siapa sesungguhnya? Nah, musuh yang dapat kita tahu bukan dari sudut pandang karena kita berbuat jahat, berbuat jelek, karena kita ini ya dikuasai dengan kuasa gelap, lalu menimbulkan mereka saudara-saudara kita membenci kita, bukan. Tetapi musuh yang dimaksud ini adalah tindakan balik dari orang kepada kita. Meskipun kita sudah berbuat baik, berbuat benar, kan seringkali orang tidak suka sama kita. Seringkali itu, ya, ke gereja saja itu dibenci, dimusuhi, dimarahi. Ada jemaat di tempat kami yang baru, ya, mungkin yang pertama kali pernah saya ajak di sini tuh, itu ketika ke gereja itu disatru sama orang tuanya. Ke gereja itu disatru, ya, papanya Chinese, mamanya Jawa itu. Jadi Bapak Ibu, ya, pekerjaan untuk mengasihi musuh itu memang tidak mudah. Suatu pekerjaan yang sangat berat bagi kita. Lalu siapa sesungguhnya musuh kita? Tuhan Yesus menjelaskan kepada para pendengarnya dan saat ini kepada kita dengan jelas. Musuh yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, orang yang membenci kamu. Di dalam ayat yang ke-27, orang yang membenci kamu. Ya, seringkali kita tidak sadar, kenapa sih tiba-tiba orang itu kok membenci aku? Mungkin karena iri. Jangan sampai ya karena kita itu jahat gitu dibenci orang. Jangan sampai seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang disebut oleh Yesus adalah musuh, itu adalah orang yang membenci kita, membenci kamu. Yang kedua, Tuhan Yesus tunjukkan di dalam ayat yang ke-28, yaitu orang yang mengutuk kamu. Mengutuk kamu. Bapak pernah dikutuk oleh orang, oleh sahabat ya? Ingat, jangan sampai membalas, ya, mengutuk. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa orang yang mengutuk kita, orang yang mengutuk kamu, ini adalah musuh kita.
Berikutnya Bapak Ibu, masih di dalam ayat yang ke-28, Yesus mengatakan bahwa orang yang menjadi musuh yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah orang yang mencaci kamu. Banyak loh orang yang kegemaran suka ngomel-ngomel gitu ya, ngomongnya gitu ya, konconya berbuat begini salah, begitu salah, dan lain sebagainya. Ya, mencaci, menjatuhkan, bahkan memfitnah. Itu adalah orang-orang yang disebut oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuh. Ini Bapak Ibu merupakan satu sasaran, objek yang jelas kemana kita harus mengasihi musuh, atau siapa yang dimaksud dengan musuh kita yang harus kita kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengkontraskan dengan fakta ini. Ya, di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus sampaikan, janganlah sampai para pendengarnya, para pengikutnya itu mengasihi seperti dunia mengasihi. Tuhan Yesus memberikan standar yang tinggi tentang kasih itu bagi para pengikutnya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bukankah dunia itu yang lakukan, Bapak Ibu? Mengasihi kepada orang yang mengasihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Apakah Bapak Ibu melakukan juga seperti ini? Kalau melakukan yang seperti ini berarti belum memiliki kasih Allah, kasih yang berstandar tinggi, kasih yang tidak istimewa, Bapak Ibu. Kalau di jemaat yang saya layani, ketika saya menyampaikan tentang kasih itu, saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara jangan bangga kalau Bapak Ibu bisa mengasihi orang yang mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Di sini juga saya sampaikan, jangan bangga kalau Bapak Ibu bisa mengasihi orang yang mengasihi Bapak Ibu. Itu tidak istimewa, ya, itu tidak istimewa, biasa. Dan Yesus katakan, apakah jasamu karena orang berdosa melakukan hal itu? Loh, berarti tidak boleh ya mengasihi? Bukan begitu, ya. Wong musuh saja Tuhan minta supaya kita kasih tanpa syarat, ya. Apalagi orang yang mengasihi kita, ya tentu harus kita kasih. Nah, masih dilanjutkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus berikutnya ayat yang 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi bodoh baik gitu ya. Kalau mengasihi, harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja. Ayat yang ke-34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasa? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima sama banyak, mengharapkan imbalan, Bapak Ibu. Yo, lewis nulung nyili gitu supaya anak-anak aneh gitu ya. Apa bedanya kita kalau kita lakukan seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sasaran kepada siapa atau siapa yang harus kita kasih, yang disebut oleh Yesus musuh itu sudah jelas. Kita harus mengarahkan, kita harus mampu dapat mengasihi musuh kita tanpa syarat, tanpa imbal balik, menuntut imbal balik, tetapi mengasihi dengan tulus kepada musuh kita, meskipun itu perbuatan yang tidak mudah. Berikutnya Bapak Ibu,
Seperti apa bentuk kasih itu? Seperti apa realnya, konkretnya kasih yang kita tujukan itu kepada musuh kita itu? Bagaimana nasihat Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-27, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu bentuk realnya, bentuk konkretnya. Bagaimana kita harus mengasihi musuh kita? Dengan berbuat baik. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Berbuat baik itu mengenal beberapa tingkatan. Ya, di antaranya ada yang nampak orang berbuat baik, tetapi sesungguhnya tidak baik. Ini menuntut kejelian kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, tentu perbuatan baik yang tidak ada unsur atau motif-motif yang negatif, supaya kita mendapatkan keuntungan, supaya kita mendapatkan pujian, supaya kita mendapatkan kehormatan. Jadi kepada orang yang membenci kita, kita harus berbuat baik. Ini merupakan satu pekerjaan yang harus kita nyatakan dengan dapat dilihat dan dialami oleh orang lain. Karena Bapak Ibu, kasih itu bukan sebatas perasaan, tetapi kasih itu menuntut wujud tindakan nyata. Kita ekspresikan di dalam kehidupan kita setiap hari kepada semuanya, termasuk adalah orang yang membenci kita. Tidak boleh apapun yang dapat menghalangi, merintangi, menghentikan kita untuk berbuat baik kepada yang membenci kita. Selanjutnya, ya, ayat yang ke-28, bagaimana bentuk konkret dari kasih itu pada musuh kita, supaya kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Kita harus memintakan berkat, jangan kita membalas mengutuk. Kepada siapa meminta berkat? Kepada Tuhan. Di bawahnya selanjutnya ayat dikatakan berdoa, ya, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Meminta berkat, berdoa kepada mereka, kepada Dia, Tuhan kita. Jangan salah, ketika kita meminta berkat, kita tidak boleh dibatasi dengan hal yang materi. Tuhan berkati musuhku itu dengan harta benda yang banyak. Kuasa ilahi tetap menjadi kedaulatan mutlak atas segala permohonan doa. Yang pasti kita memohon berkat kepadanya, dan tentu yang terutama kita berharap berkat pertobatan, berkat rohani boleh terjadi dan dialami oleh musuh-musuh kita. Mereka bertobat, itu merupakan satu berkat yang luar biasa. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, berikutnya di dalam ayat yang ke-29 dan 30 kita akan membaca apa bentuk konkret dari kasih kita kepada musuh itu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bagian ini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk konkret daripada kasih kita kepada musuh adalah sikap kerelaan untuk memberikan lebih dari apa yang diharapkan. Jadi kita harus rela
memberikan lebih dari yang diharapkan. Firman Tuhan katakan di situ tadi ya, di dalam ayat 29, barang siapa menempat pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Memberikan lebih dari apa yang musuh kita harapkan. Suatu ketika saya bercerita tentang masalah yang kecil sebenarnya, tetapi menegur hati saya. Sore-sore Bapak Ibu, saya terima tamu. Tamu itu orang di dekat gereja, tidak jauh dari gereja. Saya kenal orangnya, meskipun saya tidak kenal terlalu dekat. Ia datang mengetuk, Pak Andreas, misi. Oh ya, siapa ya? Saya. Oh ya, silakan masuk. Ketika ia sudah masuk, duduk dan ngomong sama saya. Singkat ceritanya, ia datang itu punya satu maksud, yaitu hutang, ya, hutang duit ya, kalau kita berhutang kepada. Saya terkejut. Tuhan kok diutangi ini, diminta hutang. Apakah saya dilihat oleh mereka itu, wah, bergaya hidup glamor begitu ya? Ya, saya naik motor aja itu inventaris. Hutang Bapak Ibu, terkejut. Ada apa Mas kok? Nah, dia cerita banyak, panjang lebar. Intinya Bapak Ibu ceritanya itu karena dia katanya anaknya sakit. Ya, dia meminta nominal ratusan gitu ya. Saya belas kasihan saya ya, anak muda ini. Tapi di sisi lain, saya tahu orang ini, anak muda ini ya, berkeluarga, punya anak. Ini kehidupannya liar. Saya pasti Roh Kudus mengingatkan saya. Saya berpikir sejenak. Jangan-jangan nanti untuk beli minum. Kan saya nggak tahu kondisinya anaknya apa benar-benar sakit. Sementara saya di Surabaya juga, anak saya sakit. Ya, akhirnya dengan berat hati saya mengatakan, ini Mas, ada uang sedikit sekali, ambil saja. Nggak bisa dikembalikan. Tapi hanya sedikit loh. Karena saya belum tahu benar-benar sakit nggak anaknya. Ya. Nanti kalau dibelikan miras, aduh, gimana kalau saya ngasih sesuai permintaannya? Setelah itu saya galau. Aduh, gimana Tuhan? Benar enggak ya? Seperti itu. Benar enggak? Ya. Bapak Saudara, tentang memberi atau juga memberi pinjaman kepada orang yang benar-benar Tuhan maksud ini ya. Kita tidak boleh mengharap tuntutan atau balasan. Kita harus memberi dengan penuh kasih. Nah, itu yang saya ingat, Bapak Ibu, mau saya lakukan, saya lakukan. Tuhan, ini gimana? Nanti jangan-jangan sakit beneran dan tidak punya uang, Tuhan. Waduh, galau Bapak Ibu saya. Galau terus. Nah, kalau sakit beneran dan butuh uang, bener-bener, gimana Tuhan? Saya turut gitu. Ya, akhirnya diakhiri dengan saya balik setelah ibadah. Saya balik ke Surabaya gitu ya, saya cerita sama sharing sama istri juga menguatkan ya jangan-jangan nanti pikiran Bapak benar nanti untuk beli. Nah, ini kita harus jeli dalam hal ini. Kalau memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kita wajib memberikannya, mendukungnya. Mungkin di banyak sisi yang lain banyak Bapak Ibu, di jalan-jalan begitu Bapak Ibu ya. Ada yang bersandiwara, mungkin kakinya putus satu atau tangan dan lain sebagainya. Ya. Itu saja ditegur oleh anak saya. Loh, kok gak memberi pada orang yang meminta? Bagaimana kira-kira menjelaskannya? Pelit berarti. Nah, ini ceritanya panjang kalau cerita ini. Ya, tentu Bapak Ibu paham yang saya maksud. Kalau memang betul begitu orang yang memerlukan, kasih.
Tapi kalau dibaliknya ada yang bersandiwara, itu yang menjadi celaka dan kita akan salah langkah gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada fokus pembicaraan kita, bahwa konkret dari sebuah kasih yang kita tujukan kepada musuh adalah sudah jelas seperti apa yang Tuhan katakan. Bagian yang terakhir dalam poin ini, apa bentuk kasih, bentuk konkret kasih kita yang kita tujukan kepada musuh kita. Ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita supaya kita mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, pekerjaan mengasihi musuh tidaklah mudah. Tetapi Tuhan begitu konkret menjelaskan kepada kita apa yang harus kita kerjakan untuk menunjukkan kasih kita itu kepada musuh kita. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang terakhir ini kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu apa yang menjadi alasan kita mengasihi musuh? Di depan telah saya katakan, Bapak Ibu, mengasihi musuh itu bukan pekerjaan yang mudah. Sudah jelas bahwa mengasihi musuh itu adalah pekerjaan yang amat berat, dan banyak orang mengalami kegagalan dalam melakukan tugas pekerjaan ini, mengasihi musuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam bagian ayat yang ke-35 sampai 36, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu, kegagalan banyak orang dalam menunaikan tugas atau pekerjaan itu mengasihi musuh adalah tidak mempunyai alasan yang tepat. Mengapa kita mengasihi musuh? Tuhan Yesus mengatakan, supaya kita menemukan satu alasan yang mendasari kita, memotivasi kita untuk kita dapat mengasihi musuh, yaitu karena status kita sebagai anak-anak Allah. Status Bapak Ibu, sudah seharusnya setiap orang, dan secara khusus kita sebagai anak-anak, murid-murid Kristus, kita harus berlaku sesuai dengan status kita. Bapak Ibu, status kita bukan lagi hamba, tetapi status kita ini adalah orang-orang yang telah dikasihnya, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita ini anak-anak Allah, Bapak Ibu. Jadi inilah sesungguhnya alasan mengapa kita mengasihi musuh kita, karena status kita. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi kamu, Tuhan Yesus mengkontraskan dengan dunia ini. Orang-orang berdosa membedakan dengan orang-orang yang berdosa. Kalau orang-orang berdosa ya sudahlah, memang seperti itu. Mungkin begitu kalau saya bahasakan bahasa saya, ya orang-orang dunia ya kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu
kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka. Artinya kita ini memang bukan dari dunia ini, bukan anak-anak dunia ini, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bagian yang terakhir, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Allah kita begitu murah hati, dan kasih itu adalah karakteristik Allah. Sifat dasar Allah adalah kasih, dan itulah sebabnya kita harus mengasihi musuh. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, sudah jelas alasan kita mengapa kita mengasihi musuh, karena kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara yang saya dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kita renungkan, apakah selama ini kita tidak memiliki alasan, tidak menemukan alasan untuk mengasihi musuh kita, atau mengapa kita mengasihi Tuhan? Apakah kita memandang orang lain, oh gak ada guna, gak ada faedahnya ya saya kasih. Ketika orang lain kita kasih, mereka terus semakin jahat dan jahat kepada kita. Dalam kata lain, mereka tidak kunjung berubah. Ia tetap jahat, jahat, dan jahat. Ketika itu jawabannya, ya, kalau ketika iya jawabannya, Bapak Ibu, maka berhentilah untuk memandang siapa mereka. Saya ulangi sekali lagi. Ketika pertanyaan-pertanyaan dijawabnya iya, berhentilah memandang siapa mereka. Tetapi mulailah belajar melihat siapa kita. Anak-anak Allah. Dengan demikian maka kita dapat mengasihi musuh kita dengan alasan yang jelas. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau di depan khotbah ini saya mulai dengan kisah inspiratif, saya akan mengakhirinya dengan kata-kata inspiratif untuk kita renungkan. Ketika Bapak Ibu lahir, ada banyak orang yang tersenyum, bahkan tertawa, dan hanya Bapak Ibu yang menangis. Betul Bapak Ibu? Betul atau salah? Kayaknya belum paham. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Ketika Bapak Ibu lahir, kalau Bapak Ibu nggak tahu, ya ketika Bapak Ibu lahir, saya beritahu. Saya beritahu ya. Ketika Bapak Ibu lahir, banyak orang yang tersenyum, bahkan tertawa. Pipinya, hidungnya kayak mamanya, kayak papanya. Bersyukur dia tertawa. Tetapi ingat, hanya Bapak Ibu yang nangis. Ada Bapak Ibu yang lain nggak nangis? Nggak tahu Pak, saya beritahu saat ini. Bapak Ibu ketika lahir nangis. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jalanilah hidup dengan penuh kasih kepada semua orang, kepada banyak orang. Maka ketika Bapak Ibu mati, ketika Bapak Ibu pulang ke rumah Bapa di surga, akan banyak sekali orang yang menangis. Dan hanya Bapak Ibu sendiri yang tersenyum, bahkan tertawa di rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Suara hamba-Mu telah berlalu dari setiap pendengaran kami. Bahkan
hamba-Mu banyak kekurangan Bapa. Kami mengundang Engkau yang terus berbicara di dalam setiap hati kami, agar kami boleh dibuka mata rohani kami, bahwa Yesus telah menanamkan satu pengajaran dasar yang sangat penting, bahwa kami sebagai anak-anak Allah mempunyai landasan yang kuat, dasar yang kuat, bahwa mengapa kami mengasihi Engkau. Bapa di surga, kiranya Engkau terus berbicara kepada setiap kami, agar kami bukan hanya mengingat akan kebenaran firman, untuk kami dapat mengasihi banyak orang tanpa syarat. Dan biarlah Engkau yang terus mendorong kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh permohonan doa kami yang jauh dari kesempurnaan, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk persembahan pada siang ini, kami mohon Pak Sum sama Bu Rini boleh menjalankannya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji hati hamba. Terima
Allah, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kami boleh menjadi orang Kristen. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan memberi kami pekerjaan dan berkat yang tidak berkesudahan. Tolong ya Bapa, biarlah ketika kami memberi persembahan, setiap persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan tolong berkati, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan tolong ya Bapa, murnikan motivasi kami ketika kami memberi persembahan, biar kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami memberi sungguh-sungguh dengan ikhlas, karena Tuhan telah memberkati sepanjang hidup kami. Setiap hari kami boleh mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan. Tolong ya Bapa, ajari kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami berbicara, kami mengeluarkan kata-kata kasih. Ketika kami berbuat, perbuatan kami adalah perbuatan kasih. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk boleh hidup benar, boleh saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan warta buat setiap kita. Yang pertama, kami seluruh jemaat berterima kasih kepada Bapak Andreas Sukarji yang telah melayani kami di GKRI Roti Hidup. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga, dan khususnya putri yang dalam pemulihan. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk hari Rabu ada persekutuan wanita pada tanggal 11 jam 5 sore bertempat di rumah Ibu Ripka di Jalan Cempaka, Kalipang, Sutojaya. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu dan kaum wanita kami undang untuk hadir bersama di rumahnya Ibu Ripka. Renungan akan dilayani oleh penginjil Averius, liturgos oleh Ibu Rukun, kemudian yang melayani musik adalah penginjil Ave. Kemudian untuk Sabtu ada persekutuan pemuda remaja pada tanggal 14 jam 5 sore juga bertempat di Jalan Cokroaminoto nomor 160A. Yang melayani renungan adalah Saudara Wisnu, liturgosnya adalah Saudari Rika, dan yang melayani musik adalah Saudara Alan. Seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Harti yang berulang tahun pada tanggal 2 kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu, sehat terus ya. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Roti Hidup. Apakah ada yang baru pertama kali? Saya undang bagi berdiri. Tidak ada ya. Mari kita terus kabarkan Injil. Kita ajak teman, saudara, dan keluarga untuk ke gereja. Minggu depan di dalam ibadah kita tetap dimulai jam 9 pagi. Pengkhotbah akan dilayani oleh penginjil Averius, liturgos adalah Ibu Muji, dan yang melayani musik adalah Saudari Maria. Backing vokal akan dilayani oleh Ibu Sio dan Ibu Suci. Yang menjadi kolektor adalah Bapak Gatot dan Ibu Susanti. Yang menjadi penyambut tamu adalah Saudari Mimi dan Saudari Joy. Kemudian untuk laporan persembahan sudah tertera di dalam warta. Bapak Ibu yang sudah memberikan boleh melihatnya. Jikalau ada kekeliruan nama ataupun jumlah, bisa menghubungi kami untuk kita koreksi bersama. Bapak Ibu juga yang belum sempat memberi di gereja bisa mentransfernya melalui rekening gereja di BCA. Demikian warta sudah saya bacakan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doxologi dan menerima doa berkat dari hamba-Nya.
Ibu sidang Jemaat Kekasih Kristus, kita telah sampai pada akhir ibadah kita pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terus jadilah saksi bagi Kristus. Kasihilah musuhmu. Lakukan dengan segala ketulusan hati Bapak Ibu dan saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini hingga Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai, dan sampai ketemu minggu depan.